kita itu sedang menghadapi orang batil, maka jangan berbicara adab di sini. Kita itu berbicara sesama warga Indonesia. Entah itu kiai, entah itu ulama, di mata negara itu sama-sama warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ittiba'i nahdlatil ulama. Fa nas'aluhu ta'ala ayyunjiyana wa yub'idana 'anil ashqiya bi ittiba'i nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asfal asfiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sugeng rawuh Mbak Idwam di tempat yang selama ini kita belum pernah kesini, Mbak Idwam. Saya sama panjenengan masih dalam rangka menyikapi Is'am besar Nahdlatul Ulama, karena ini semua kita lakukan sebagai bentuk ittiba, mengikuti Nahdlatul Ulama. Jadi apapun sesuatu yang nantinya berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, walaupun secara lahir kita terlihat berbeda pandangan dengan Is'am kita dalam rangka ittiba'an wa mahabbatan bi Nahdlatul Ulama, mengikuti dan mencintai Nahdlatul Ulama. Juga dalam polemik nasab ini, walaupun saling memanas antara kubu Kiai Matutin Usman dan kubu para pendukung habaib, mempertahankan mereka sebagai dzurriyyatun Nabi dengan husnudzonnya, dengan Gus Rumail Abbasnya, dengan Gus Zaininya, semuanya saya kira karena satu hal, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempertahankan kecintaannya terhadap para habaib dan tetap meyakini mereka sebagai dzurriyyatun Nabi karena mengikuti ulama-ulama dulu. Begitu, Mbak Ibam. Seperti juga orang-orang yang mengikuti Kiai Badruddin Usman Al-Bantani. Mereka menanyakan, mereka protes terhadap para habaib yang selama ini dikira bahkan mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Ditanyakan mana buktinya? Kalau tidak terbukti, berarti panjenengan bukan cucunya Kanjeng Nabi, karena nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terjaga, tercatat, dan terverifikasi. Maka panjenengan-panjenengan yang selama ini sudah tahunan di Indonesia dikira, disangka, dan diyakini sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi, pada saat ini dipertanyakan harus mempertanggungjawabkan baik secara ilmiah, secara sains, teknologi, maupun secara data-data manuskrip-manuskrip yang lain. Jadi intinya polemik ini adalah dalam Nahdlatul Ulama sama-sama mencintai Nahdlatul Ulama, dalam urusan nasab sama-sama mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Deal, Mbak Idam, setuju ya? Baik, Mbak. Ada 133 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke panjenengan, tapi 3 saja dulu ini, Mbak Idam. Masih terkait dengan Is'am Nahdlatul Ulama, Mbak Idam. Dalam polemik yang semakin ramai ini, menurut panjenengan ini sebaiknya NU itu, PBNU maksud saya, PBNU itu ikut andil apa tidak, atau membiarkan santri-santri saja terus belajar, terus membuka kitab, terus berargumen, menggunakan hujah-hujahnya, menggunakan mantiknya, menggunakan balaghahnya, menampilkan kelihayannya dalam mengambil natijah-natijah dari berbagai sumbernya, atau PBNU segera ikut andil, Mbak Ibam? Mau nggak, Mbak Ibam? PBNU ikut andil atau tidak dalam polemik nasab ini? Silakan, Mbak Ibam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya NU dan PBNU khususnya itu harus ikut andil dalam polemik nasab ini. Kenapa, Pak Ida? Karena sepanjang sejarah mulai dari awal berdirinya Nahdlatul Ulama, NU itu selalu punya peran yang signifikan terhadap bangsa ini. Contoh, pada zamannya Mbah Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan diktum yang sangat terkenal, yaitu hubbul waton minal iman. Dan tidak hanya itu, Mbah Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang pada akhirnya bisa menghentikan sekutu. Itu salah satu peran terbesar NU pada zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian pada zamannya Mbah Wahab Hasbullah, NU punya peran menghadapi PKI. Bagi warga Nahdlin sudah tahu semua sejarah ini, ya kan? Ya. Itu. Pada zamannya Orde Baru, walaupun NU itu dipatahkan
strukturannya dimarginalkan. NU itu secara pergerakan struktural itu sangat sempit sekali pergerakannya, tapi dengan kelihayan ulama-ulama NU, kiai-kiai NU kiai-kiainya itu tetap bisa berpolitik kebangsaan. Hebatnya di situ. Kemudian zamannya Mbah Ma'ruf Amin, zamannya Kiai Said Aqil Siraj, NU juga punya peran besar untuk bangsa ini. Kiai Said Aqil Siraj itu mengeluarkan tipologi yang sangat terkenal. Khosois, apa itu? Islam Nusantara. Walaupun nanti menjadi polemik juga ini Islam Nusantara, tapi itu sumbangsih NU untuk bangsa ini. Karena apa? Karena dengan adanya tipologi Islam Nusantara itu sangat sekali menusuk jantung para gerakan Islam nasional, gerakan-gerakan Islam global seperti HTI, Hizbut Tahrir, seperti Ikhwanul Muslimin, transnasional, ya kan? Terus FPI juga kena. Dengan adanya tipologi Islam Nusantara, orang-orang kelompok-kelompok Islam yang ingin menguasai Nusantara itu kan sangat marah sekali. Makanya kita bisa lihat dulu zamannya Kiai Said Aqil Siraj. Yang tidak setuju dengan Nusantara siapa saja. Ketika Kiai Haji Said Aqil Siraj itu mengeluarkan tipologi Islam Nusantara, itu kan kita bisa lihat siapa saja yang tidak setuju dengan istilah itu. Karena apa? Itu sangat menohok sekali kepada jantung-jantung pemberontak-pemberontak kebangsaan ini. Karena dengan adanya Islam Nusantara, mereka itu kelabrakan semua. Berarti Nusantara bukan milik mereka. Iya kan? Iya, betul. Itu. Nah, polemik nasab ini, kembali lagi ke polemik nasab. Ini kan habaib, kita sudah tahu semua kebatilan-kebatilan mereka. Ingin menguasai Indonesia dalam sisi sejarah terutama. Lewat pemalsuan makam, lewat pembelokan sejarah. Maka kita harus hentikan. Lewat doktrin juga bahwa ada yang mengatakan kan Indonesia milik Aulia Tarim. Ya. Artinya apa? Artinya NU dari zamannya Mbah Hasyim As'ari sampai zamannya Kiai Said Aqil Siraj itu kan selalu menghadapi kelompok-kelompok orang yang ingin menguasai Indonesia. Baik itu secara bohot, baik itu secara militer, baik itu secara apalagi politik, itu selalu dihadapi oleh NU. Nah sekarang ada pengrusak negara, yaitu lewatnya sejarah, katakanlah Habaib Ba'alwi, itu kan lewatnya sejarah, pengkaburan sejarah, pemalsuan makam. Nah, perbudakan spiritual. Maka PBNU itu harus ikut andil dalam hal ini. Iya. Maka dari kemarin saya itu menyampaikan kalau polemik nasab ini dari awal itu sudah dihentikan oleh PBNU atau minimal NU itu menjadi orang tua dalam polemik nasab ini, maka tidak akan serumit ini sekarang. Dan pada faktanya kita lihat PBNU sekarang. Dulu NU zamannya Mbah Hasyim As'ari mampu melawan Sekutu. Zamannya Mbah Wahab mampu melawan PKI. Zamannya Orde Baru mampu melawan Orde Baru. Zamannya HTI mampu membubarkan HTI. Mampu mengeluarkan diktum atau tipologi khosois mumayyizat, yaitu Islam Nusantara. Dan sekarang masa hadapi Baklawi saja nggak berani, malah kecing, itu bagaimana? Maka saya setuju dengan Dr. Soleh Basari itu. Gimana? Dr. Soleh Basari itu menyampaikan kepemimpinan NU sekarang itu kepemimpinan NU terlemah NU sepanjang sejarah. Itu. Ini kebatilannya Habaib sudah nyata di depan mata itu kita sudah tahu semua.
sudah masuk ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Iya. Dan kebatilan, untuk mengetahui kebatilannya oknum-oknum habaib, kita ndak perlu berpikir jernih-jernih, karena sudah sangat tampak. Bahasanya itu sudah doruri sekali. Sudah doruri. Iya. Sudah nampak di depan mata. Iya, sudah nampak di depan mata. Nggak perlu kasbi. Sudah doruri ya, nggak kasbi lagi. Semuanya bisa lihat. Iya, nggak perlu ikhtiari. Sudah doruri, bisa dilihat. Contohkan. Hah? Contohkan. Ya, itu pemalsuan RT Sumodini Raja bin Yahya. Sejarah-sejarah videonya banyak sekali di YouTube, pembelokan sejarah, mengatakan Robitong Halawiyah berdirinya lebih awal daripada NU dan Muhammadiyah, mengatakan bahwa yang merancang lambang Garuda Pancasila itu habaib, mengatakan kalau Soekarno sebelum besoknya itu proklamasi dia nginep di rumahnya Habib Ali Kuitang, padahal anak SD juga tahu Soekarno itu diculik ke Rengas Dengklok. Nah itu enggak sudah terlihat semua. Orang sekarang sudah punya YouTube semua, bisa lihat ceramah-ceramahnya habaib yang membelokkan sejarah, sudah ada semua. Ini sudah doruri. Bahkan kalau menurut saya termasuk juga gitu Mbak Ilham, termasuk apa? Itu perbudakan spiritual. Nah, di dalam ilmu pesantren, ini mohon saya ikut bicara ya Mbak ya. Monggo. sedikit tapi sedikit. Ada sistem belajar mengajar. Thariqatu ta'lim wa ta'allum di dalam pesantren menggunakan sistem ta'limul muta'allim kan. Di situ memang penekanannya kepada para santri akan menghormati guru itu begitu besar. Sehingga mungkin ini juga dipelajari oleh mereka, sehingga kita saat ini berbenturan juga dengan sesama santri. Mudeng apa Samen? Mudeng apa enggak maksud saya? Paham, tapi Ya. saya tidak melihat itu. Enggak, sebentar. Ya. Ini nama jelas. Artinya apa? Dari sekian banyak habaib itu juga mengatakan kan apa namanya ya? Ito'ah terhadap para habaib itu kan wajib banget. Nah itu kalau saya lihat juga senada dengan yang ada di dalam Ta'limul Muta'alim. Tidak boleh berbeda pendapat dengan kiainya. Tidak boleh apa namanya ya? Su'ul adab terhadap para habaib. Pokoknya mutlak harus mengikut habaib dan semuanya didorong untuk apa namanya ya, saya khawatirnya sampai isti'bad terhadap mereka, terhadap diri sendiri kepada mereka. Ini juga saya kira sudah nampak begitu Mbak Iqbal. Sudah nampak hadis-hadisnya yang dibawa, ceramah-ceramah mereka selalu mengunggulkan nasab mereka. Ceramah-ceramah mereka selalu menceritakan mbah-mbah moyang-moyang mereka. Padahal kan ulama-ulama kita jarang sekali yang seperti itu. Padahal kan banyak, misalkan sekarang dari dalam pengajian menceritakan tasawufnya, karena katanya mereka kan NU. Kenapa tasawuf jarang banget yang disentuh di sana ya, maksudnya seperti hanya di pesantren-pesantren. Kemudian fikihnya, kemudian nahwu sorofnya kan jarang habaib yang menerangkan nahwu sorof. Kemudian apalagi itu banyak kan balaghahnya kan jarang, semuanya kayak gitu ceritanya kan hampir sama lah. Ceritanya kayak gitu semua. Nah itu saya kira saya melihat di situ ada arah untuk apa namanya isti'bad. Apa namanya isti'bad itu? Perbudakan spiritual. Jadi saya kira ini yang bahaya, padahal di dalam Al-Quran tidak boleh demikian. Tidak boleh. Kiai diikuti oleh santrinya sebagai gurunya, bukan sebagai Tuhannya, bukan sebagai nabi. Sebagai kiai, walaupun santri pasti tahu kalau kiai itu adalah warasatul anbiya yang memiliki memiliki hak lebih daripada kedua orang tuanya. Memang ada dalilnya kan, anak abduman alamani walau harfan, itu makalahnya Sayyidina Ali. Tetapi kan ada batasnya, tidak bisa seperti itu dong apa yang telah dilakukan oleh sehingga saat ini ketika ada santri yang berbicara dibentur-bentur dengan kiainya. Nah ini sudah mengarah ke situ, dan saya kira apabila benar mereka adalah golongan Yahudi yang memang sengaja untuk merebut Indonesia dari ulama-ulama Nusantara, sudah dipelajari sistem yang ada di dalam pesantren bahwa kiai itu diikuti oleh santrinya Mbak Ibam. Monggo Mbak Ibam, setuju apa enggak masalah yang saya maksud itu? Ya saya setuju kalau dilihat dari sisi tadi ilmu kajian kitab Ta'limul Muta'alim atau kajian-kajian kitab yang ada di pesantren. Tapi saya punya konsep sendiri, ini boleh diikuti atau tidak. Ya, bagaimana? Punya konsep sendiri untuk meruntuhkan perbudakan spiritual ini. Gimana ya?
Dari kemarin saya sudah sampaikan, kita itu sedang menghadapi orang batil, maka jangan berbicara adab di sini. Kita itu berbicara sesama warga Indonesia. Entah itu kiai, entah itu ulama, di mata negara itu sama-sama warga negara Indonesia. Maka sama-sama punya hak untuk menghadapi polemik nasab ini atau untuk berbicara tentang polemik nasab ini. Iya kan? Iya. Bahkan sebenarnya di dalam taklim ada istilah, selain harus ikut kepada guru itu kan hurmah. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Itu ada di dalam taklim. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Saya kira lafalnya seperti itu, bahwa menghormati guru itu lebih baik daripada mentaatinya. Nah ini, dalam hal ini Kiai Haji Miftahul Akhyar supaya sama Bapak Ibu kita kan guru lah ya, guru kita itu kita hormati. Dengan bentuk apa penghormatan kita ikut bicara bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak semuanya benar dan harus kita kritisi. Nah itulah penghormatan kita sebagai santri yang melihat kiainya kok pembesarnya kok seperti ini kan, padahal ini tidak seperti apa yang ada di dalam hati, sehingga kita menyampaikannya sebagai bentuk penghormatan kita daripada kita mengikutinya. Nah ini di dalam taklimul muta'alim ada loh, al-hurmah khairun minat ta'ah. Jadi teman-teman semuanya jangan salahkan ketika kita itu tidak mengikuti Kiai Miftahul Akhyar, karena inilah bentuk penghormatan kami kepada beliau. Dan itu ada kaidahnya di dalam taklimul muta'alim, tidak usah jauh-jauh, tidak usah cari manuskrip seperti Gus Romer. Cukup taklimul muta'alim, al-hurmah khairun minat ta'ah. Menghormati pembesar NU saat ini yang di PBNU dengan bentuk kita mengkritiknya, dengan bentuk kita mengomentarinya sebagai seluruh santri-santri yang saya kira banyak yang benci juga ya Pak Idham ya, adalah bentuk penghormatan kita terhadap para masyayikh, bukan mengikutinya secara mutlak. Oke Pak Idham? Oke. Lanjutkan Pak Idham. Monggo. Pertanyaan yang kedua ini Pak Idham. Ini tadi sampean bicara terkait peran ataupun andil NU dalam untuk NKRI. Peran NU begitu besar, peran Nahdlatul Ulama begitu nampak jelas dari mulai Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa Hasbuah, Mbah Yai Said Akil, itu begitu banyak, begitu tampak andil NU di dalam NKRI, menjaga keutuhan NKRI. Kalau boleh tanya ini, kalau Rabithah Alawiyah yang berdirinya tidak jauh masanya dengan NU dan Muhammadiyah, ada apa enggak perannya untuk keutuhan NKRI atau untuk yang menguntungkan negara kesatuan Republik Indonesia? Monggo Pak Idham, Rabithah Alawiyah. Terkait dengan Rabithah Alawiyah, walaupun berdirinya itu jaraknya dengan NU itu tidak begitu lama, 2 tahun kan? 2 tahun ya, betul. Tapi saya tidak pernah dengar peran Rabithah Alawiyah yang signifikan untuk bangsa ini, untuk bangsa, untuk menjaga NKRI dan untuk menjaga Pancasila. Itu saya tidak pernah dengar. Saya tidak bilang ada atau tidak, saya tidak pernah dengar perannya Rabithah Alawiyah untuk bangsa ini, saya tidak pernah dengar. Baik. Kalau peran-peran secara ubudiyah mungkin saja ada, mungkin saja banyak habaib, mulang santri atau mulang masyarakat generasi itu Indonesia ada. Tapi kalau melihat sisi menjaga NKRI dan Pancasila, saya tidak pernah dengar. Karena apa? Karena banyak sekali oknum-oknum habib, banyak sekali habaib yang masuk di FPI itu akan meruntuhkan NKRI dan Pancasila dengan khilafahnya. Dengan khilafah. Itu. Lanjut. Itu yang Rabithah Alawiyah. Secara organisasi apa personal? Secara organisasi. Secara organisasi saya tidak pernah dengar peran RA untuk bangsa ini, itu saya tidak pernah dengar. Saya dengarnya itu Rabithah Alawiyah itu kan ormas, sama saja seperti NU. Dulu Rabithah Alawiyah kan ormas untuk menghimpun imigran-imigran yang dari Yaman, baik yang Ba'alwi min Bani Alawi bin Ubaidillah maupun yang non Bani Alawi bin Ubaidillah. Tapi yang non Ba'alwi ini itu merasa keberatan dengan nama organisasi tersebut karena Rabithah Alawiyah terkesan memonopoli hanya milik min Bani Alawi.
Nah, akhirnya terjadi pertikaian. Nah, Robito Ngalawiyah saja pertama kali berdiri itu bertikai dengan sesama imigran Yaman. Oh begitu Mbak Hitam, saya udah tahu itu Mbak Hitam. Iya, mereka bertikai dengan sesama imigran Yaman yang non Ba'alwi. Akhirnya yang non Ba'alwi ini mendirikan Al-Irsyad. Begitu. Jadi awal berdirinya saja penuh dengan konflik, kok sekarang berubah menjadi lembaga pencatat nasab dzurriyyah Rasul. Ini saya nggak ngerti itu di situ. Dulu Robito Ngalawiyah itu berdiri Ormas LSM. Ormas awal-awal berdiri untuk menghimpun imigran-imigran Yaman. Kok sekarang kok jadi lembaga pencatat nasab yang katanya nasabnya Rasulullah? Ini saya jadi bingung nih di sini. Nggak tahu itu. Dulu Ormas, sekarang jadi Narkoba. Iya. Menurut klaim mereka, Ya. menjadi Nakobah Ashraf Bani Alawi begitu. Ini kan aneh, ada keanehan. Nah, ini perlu ditelisik. Kenapa kok Robito Ngalawiyah yang tadinya itu hanya lembaga, hanya ormas biasa yang tujuannya itu dakwah kayak NU, kok tiba-tiba sekarang menjadi lembaga pencatat nasab? Ini kan perlu dicurigai nih, menurut diteliti. Mungkin gitu Mbak Bang. RA-nya menjadi lembaga pencatat nasab, nanti dakwahnya lewat NU. Mungkin kayak gitu Mbak Bang. Iya, itu penyusup. Lagi Mbak Bang, kok ada lagi nggak tentang RA? Sudah itu aja. Baik Mbak Bang. Yang jelas RA itu awal berdirinya saja penuh dengan konflik sesama imigran Yaman. Berarti ini antara siapa Robito Ngalawiyah dengan Al-Irsyad itu sebenarnya kakak adik begitu ya, sama-sama dari Yaman maksud saya. Iya, sama-sama dari Yaman, tapi kalau dibilang kakak adik ya nggak mau kayaknya. Begitu ya. Ya. Intinya sama-sama dari Yaman. Terbentuk Al-Irsyad itu yang non Banglawi. Ya. Durian Nabi bukan itu Al-Irsyad. Pernah mengaku apa enggak? Enggak pernah mengaku-ngaku. Beda dengan Robito Ngalawiyah. Beda. Kalau Robito Ngalawiyah yang tadinya ormas, SM seperti NU, dan itu sekarang menjadi Narkoba. Ya. Makanya orang-orang Al-Irsyad itu nggak percaya kalau Bani Alawi Durian Nabi dari dulu. Dan anehnya lagi, siapapun yang mengaku sebagai Durian Nabi harus dicatat oleh mereka. Baik Bang. Ini pertanyaan yang ketiga Bang. Ini menurut Rois Am PBNU, ya. Kembali ke masalah Rois Am kita sebagai hormat kita terhadap beliau. Ya. Bukan tapi hormat. Beliau mengatakan bahwa siapapun yang membatalkan nasab para habaib itu adalah Khawarij, Wahabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dibiarkan orang-orang yang membatalkan nasabnya habaib ini, dikhawatirkan akan membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Mbak Ita. Ini bagaimana maksudnya? Apakah memang Syekh Abdul Qadir ini juga Ba'alwi atau bagaimana maksudnya ini? Moga Mbak Ita. Nah, ini menurut saya pernyataan yang beliau sendiri itu tidak tahu latar belakang atau duduk permasalahannya. Ini saya menilai begitu. Mbak, Miftahul Akhyar maksudnya Mbak ya? Iya. Karena beliau itu secara serampangan menuduh kelompoknya Kiai Imad itu Khawarij. Khawarij itu kan identik dengan pemikiran yang jumud, iya kan? Jumud, keras, iya kan? Padahal kita lihat secara fakta, siapa yang keras di dalam polemik nasab ini? Ya. Satu, pendukung Kiai Imad itu literasinya banyak. Wahabi, Khawarij nggak mungkin literasinya banyak. Kedua, pendukung Kiai Imad itu menggunakan ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu apa? DNA. Di sini siapa yang menolak DNA? Nah, yang jadi pertanyaan saya, di sini yang jumud itu siapa? Yang Khawarij siapa berarti? Yang Khawarij itu siapa? Sudah, jangan diteruskan, sampai sini saja. Itu terkait nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau kan menyampaikan yang membatalkan nasabnya Ba'alwi nanti lama-lama ini akan membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga. Loh, yang membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu justru para habaib kok. Bertameng kepada Syekh Abdul Qadir. Iya, enggak membatalkan. Karena apa? Saya bilang membatalkan karena dia itu membatalkan dzurriyyah Wali Songo, dan Wali Songo itu beberapa Wali Songo, contoh Sunan Kudus, Sunan Giri itu min dzurriyyati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Mereka putuskan. Jadi yang memutuskan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Robitoh Alawiyah. Dan tidak hanya itu, Robitoh Alawiyah itu membelokkan nasabnya Sunan Giri dan Sunan Kudus menjadi Mimbani Alawi. Itu tidak hanya memutuskan keturunannya Syekh Abdul Qadir, tapi membelokkan nasabnya keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang Khawarij di sini siapa? Memutuskan nasabnya Syekh Abdul Qadir, ya, Sunan Giri, Sunan Kudus, ya, memutuskan keturunannya Syekh Abdul dan Qadir Al-Jilani. memasukkan nasabnya lewat jalurnya Ubaidillah. Iya, itu. Jadi pendukung Kiai Imad itu tidak akan membatalkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, malah justru menjaga nasab keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka pahami dulu polemik nasab. Begitu. Iya kan? Iya. Berarti dengan kita tidak meyakini habaib sebagai zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada kaitannya dengan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Iya, tidak ada. Kecuali justru malah mengisbat, menjaga. Karena Wali Songo khususnya siapa tadi? Sunan Giri, Sunan Kudus. Ya. Itu lewatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan tentunya Syekh Abdul Qadir Jilani hidupnya tahun berapa itu, Mbak Ibam? Beliau itu lahir kalau nggak salah 470 Hijriah. 470 Hijriah. Iya, kalau nggak salah. Caranya enggak jauh dengan Said Ahmad. Ya lumayan jauh. Said Ahmad kan wafat tahun 345. 300. Dengan itu Ubaidillah berarti ya? Iya. Dengan Mbah Ubaidillah itu. Ya sezaman dengan itu. Oke. Apalagi Mbak Ibam ya? Ini kan juga semakin kesini kan semakin ramai. Ada PGN, Gus Nuril kan kemarin sempat ramai dengan Sakera, walaupun Sakera itu ternyata kan sudah diklarifikasi oleh keluarganya bahwa Sakera itu kan justru melawan penjajah. Sakera itu pejuang melawan penjajah, pejuang. Sekarang mengatasnamakan Sakera kemudian membela orang-orang yang jelas-jelas dulu itu didatakan oleh orang yang diperjuangkan oleh, yang dilawan oleh Sakera. Kan aneh. Nah ini menurut panjenengan Mbak Ibam, kalau memang dibiarkan pemerintah ikut andil dalam polemik ini, kemudian PPNU juga akan terus membela, ya, membela ini kan sudah membela PPNU, Islamnya membela habaib. Pertanyaannya yang pertama Mbak Ibam, apakah akan memberhentikan Kiai Imaduddin dan orang-orang yang mengikuti beliau? Ya kalau memberhentikan Kiai Imad dan orang-orang yang mengikuti Kiai Imad secara struktural, menurut saya bisa saja begitu. Menurut saya, artinya tokoh-tokoh NU yang menjabat di struktural NU ketika mendukung Kiai Imad itu nanti dipecat, kayak yang disampaikan oleh Pak Fakhrul Razi. Kiai Fakhrul Razi itu bisa saja begitu. Menurut bisa saya. Saja ya. Tapi di bawah misalkan akan terjadi taat terhadap PPNU kemudian tidak lagi membahas masalahnya apa itu atau bagaimana? Yang enggak, malah semakin keras. Semakin keras gitu ya? Iya. Oke. Yang pertanyaan kedua Mbak Ibam, apabila ini dibiarkan oleh PPNU atau PPNU terus mendukung habaib sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi dan kemudian mendukung lah dengan dukungan-dukungan yang selama ini kita lihat dan pemerintah juga tidak ikut andil, apakah tidak khawatir kita akan terjadi bentrok yang secara fisik misalkan antara PGN dengan Sakeranya Mbak Ibam? Ya mungkin saja, bisa saja. Makanya saya katakan PBNU itu harus ikut andil dalam polemik nasab ini. Artinya menjadi penengah. Menjadi penengahnya bagaimana ya? Orang tua kan pasti otomatis lebih tahu lah. Daripada kita. Intinya begini. Kita itu membongkar kebatilan habaib ini kan penuh dengan resiko. Ya. Dan saya kira resiko ini itu belum besar. Karena apa? Karena kita dengan PBNU, dengan kiai yang masih mendukung habaib itu kan hanya sebatas adu argumentasi. Dan efeknya itu menganggap bahwa antara orang NU dengan orang NU sekarang bertengkar. Ya. Itu sudah menjadi resiko. Iya kan? Ya.
Dan ini hari ini harus selesai. Maksudnya bukan hari ini, hari Senin harus selesai. Bukan, maksudnya masa ini itu harus selesai. Jangan sampai polemik nasab ini, pembelokan sejarah, pemalsuan makam, itu nanti pada saat ini kita berhentikan. Loh, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, Apa yang terjadi? apa yang terjadi? Apabila dibiarkan? Apabila dibiarkan, Oke. mungkin saja sekarang kan karena apa namanya kebatilannya para habaib kita cegah, itu kita belum terlambat, maka polemiknya itu hanya sebatas adu argumen. Kalau Ya, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, berapa ribu lagi makam yang sudah dipalsukan, berapa ribu lagi sejarah-sejarah Nusantara yang sudah dipalsukan, kita akan sangat Mungkin kerumitan. PBNU semuanya diisi oleh para habaib. Iya, bisa saja, maka kita akan kesulitan. MBC juga para habaib semua nanti. Iya, artinya apa? Resikonya itu semakin besar. Sekarang resikonya kan kita mungkin dengan guru kita agak ada kesenjangan sedikit, nggak apa-apa, ini memang resikonya begitu. Bentrok argumen Bertok argumen. lebih baik daripada Iya, itu ya. akhirnya orang Papuan dan sebagainya. Ini kan baru resikonya baru sebatas itu. Maka saya Oke, memandang sekarang apa namanya santri-santri itu berani mengkritik Rois PBNU, itu bagian dari resiko kita meluruskan sejarah, resiko kita membahas makam-makam palsu, ini bagian daripada resiko yang kita harus alami. Karena apa? Kita itu sedang melawan kebatilan. Toh tetap tidak keluar dari kaidah-kaidah ulama salaf, Mbak Imam. Nah, Seperti itu. saya sampaikan tadi, ini bentuk hormat kita terhadap orang yang berhak kita hormati, terhadap guru lah, Kiai Miftahul Akhyar. Sebab itu tadi di Ta'limul Muta'an saya sampaikan kembali, al-hurmah khairun minat ta'ah. Ya, Kan seperti itu, Mbak Imam. ya intinya itu. Intinya resiko ini kan Iya, hanya iya. sebatas adu argumen, terus kita jadi nggak akur dengan teman kita, dengan kiai kita karena berbeda pendapat, pandangan dan lain sebagainya, itu masih hanya sebatas itu. Coba kalau kita itu Na'udzubillah. menyelesaikan masalah polemik nasab ini, Dengan menyelesaikan masalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah ini, itu 50 tahun ke depan Oh, kita iya, tidak bisa membayangkan. Iya, iya. Bisa saja secara fisik. Na'udzubillah min dzalik ya, Mbak Imam itu. ya. Maka harus dihentikan sekarang. Oke. Itu menurut saya. Oke. Ya. Baik, Bang. Ini kayaknya semakin berkeringat ini kita bicara sama panjenengan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini bonus Mbak Bang ya. Ini kan tiga pertanyaan sudah dijawab semua kan? Ya. Satu, masalah PBNU haruskah segera ikut andil. Kedua, Robitoh Alawiyah perannya di dalam menjaga NKRI. Ketiga, masalah tuduhan ini Kiai Miftahul Akhyar terhadap Kiai Mat dan kelompoknya yang membatalkan nasabnya para habaib sebagai khawarij dan membatalkan nasabnya Syaikhul Qadir sudah dijawab semua. Kita selalu sekarang Mbak Ita. Pertanyaan keempat ini Mbak Ita. Ya Allah ini. Begini Mbak Ita. Ya. Sampean kan tidak takut ya. Dengan Pak Alwi kan tidak takut. Ya. Dengan Kiai juga tidak takut. Iya kan? Dengan Kiai. Sekarang Kiai Miftahul Akhyar untuk sama PBNU juga tetap dikritik. Ya, sebenarnya saya takut sebenarnya. Takut karena Tapi di antara semua yang Anda takuti ini di dunia ini ya Pak Iqbal, ada yang paling menakutkan apa enggak Pak Iqbal? hah? Ada yang menakutkan lagi enggak ya? Menurut panjenengan ini ada yang lebih menakutkan dari semua ini apa? Enggak Pak Iqbal? Ya ada. Siapa? Istrinya. Tapi saya punya sanad. Gimana? Hah? Gimana Saya itu maksudnya? ikut Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Gimana? mengatakan yang paling saya takut itu pertama Allah, terus Rasulullah, terus istri. Jadi saya ngawur-ngawur begini ada sanadnya. Gini Betam, sampai kalau bilang begitu, ini untuk apa ya? Slowing lah ya, slow. Kurang ajar. Ada hadis kalau nggak salah ini Betam. Ta'atun nisa nadama, mengikuti perempuan, ya, mengikuti perempuan. Apapun yang diminta perempuan kita turuti. Itu nanti akan menyebabkan nadama, penyesalan di belakang, penyesalan di akhir. Bagaimana jenengan takut terhadap istrinya? Kalau sampean takut terhadap istrinya, nanti kan semua yang semua yang dikatakan oleh istri harus sampean turuti pada Kanjeng Nabi sendiri yang dahulu ta'atun nisa nadama. Apa itu dalilnya Mbak Ibam? Hah? Ya saya kan mengikuti
Sayyidina Umar. Bukan, kan tidak dalam hal polemik nasab. Kalau polemik nasab saya tetap di atas. Oh, Saya tetap nggak nurut dengan pasangan. oh begitu ya. Walaupun Jelas. pasangan jenengan membela Pak Ari, jenengan tetap membela Kiai Mat begitu. Ya iya. Kan kita nggak pernah ke situ baik bang. Oh, biar istri itu aja sendiri, kita sendiri. Iya. Tapi ini kayaknya harus kita bahas ini baik bang. Daripada kita sepaneng, kan sepanengnya sudah. Sekarang slowing begini kan, biar ngerokoknya jenengan tambah enak, kopinya juga masih banyak. Memorinya kayaknya juga ini buat lama ini baik bang. Ya, ini baik bang. Di dalam Al-Quran ya baik bang, ada ayat ini baik bang. Yang pertama, saya juga takut ini nanti, takutnya istri saya nanti lihat. Apa? Jangan dulu karuan dulu. Ada kitab ya, namanya kitab Kifayatul Atqiyah atau Salalimul Fudolah. Di situ ada istilah, Karyanya Zainuddin Malibari. nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pak Lawi bukan? Bukan Zainuddin awal, tapi itu bukan Zainuddin Asani. Oh, sampean paham betul ya? Oh ya paham, saya kan walaupun agak goblok sedikit kan nggak begitu goblok teman-teman. Tapi nggak bisa namanya apa? Mi'raj 1 hari 70 kali itu ya. Nggak bisa. Nggak bisa dari juga riwayatnya. nggak kepengen. Nggak ada riwayatnya ya. Nggak ada riwayatnya. Beliau mengatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, Salamul Fudulah, as-sabru anhunna khairun min as-sabri alaihinna was-sabru alaihinna khairun min as-sabri 'alan nar. Nah, ini kalimatnya ini mungkin kalau diperdalam lagi kan lebih baik beristri atau tidak. Intinya kan seperti itu. Sabar tidak berurusan dengan perempuan. Artinya kan kita tidak usah beristri. Itu lebih baik daripada sabar menghadapi perempuan. Berarti intinya kalau menghadapi perempuan harus sabar, itu satu. Terus wasabru alaihinna khairun min sabri 'alan nar. Berarti kalau tidak sabar menghadapi perempuan maka ancamannya neraka. Nah, pertanyaannya, sampean sabar apa enggak? Sabar apa enggak menghadapi perempuan? Ya, panjenengan bisa menilai sendiri lah. Enggak saya jawab. Ya Allah ya Rabbi. Oh ya, baiklah. Kelihatannya ini kalau kita membahas istri sama-sama takut sebenarnya. Saya juga nggak nyaman kan dari tadi. Ini juga lebih nggak nyaman lagi. Oke, ganti pembahasan. Ini baik bang. Jenengan kan, mohon maaf ini baik bang. Saya tanya ini, kuliahnya jurusan apa baik bang? Bimbingan dan konseling. Oh, berarti tahu ya tentang kondisi remaja saat ini. Ya, Sedikit banyak tahu ya. remaja yang jadi klien saya. Remaja jadi klaim ya gitu ya. Tapi kan mungkin sampel-sampel itu bisa dijadikan untuk melihat yang lain begitu baik bang. Begini, sekarang kan ada polemik juga ini dalam dunia remaja. Satu polemik habaib, mereka banyak yang senang habiban. Dan rata-rata anak-anak kita yang senang habiban itu saya lihat itu malas untuk belajar. Artinya yang lain mungkin harus belajar tasrifnya, harus belajar ilmiahnya, harus membaca Al-Qur'annya. Tapi kalau remaja-remaja yang suka kesana kemari menghadiri habiban-habiban yang jauh-jauh, itu kan mereka sangat susah untuk serius di dalam menekuni sebuah fan keilmuan, apalagi sekelas nahwu shorof itu Mbak Islam. Itu satu yang pertama. Kemudian dari yang kedua, pertanyaan saya terkait masalah remaja ini ada game online, ada Free Fire, ada Mobile Legend. Saya kok cenderung mengatakan bahwa Free Fire dan Mobile Legend ini haram Mbak Islam. Haram. Walaupun pada dasarnya mungkin sekarang kan pegang HP sah-sah saja, HP-nya sah, tapi di dalam HP kan ada beberapa program kan, yang diantara program-program tersebut yang saya kira sangat merusak generasi kita adalah game online. Nah, game online ini satu kalau anak sudah memegang game itu biasanya berjam-jam itu bertahan dengan gadgetnya itu. Kedua,
Kalau anak-anak kita sudah memegang HP dan memainkan game online-nya itu, sarafnya kan kayak terpakai semua, fokus untuk satu satu objek, sehingga kadang dipanggil nggak mau, makannya ya lupa, ya kan, Iya. sholatnya juga lupa, terus kemudian belajar ataupun tanggung jawab dengan pelajarannya di sekolah maupun di pesantren itu juga terbengkelai kan. Ini saya kira motor yang ditimbulkan oleh game online ini sudah mencapai derajat haram. Menurut Mbak Idham bagaimana Mbak Idham? Cocok apa jangan diharamkan dulu Mbak? Monggo Mbak Idham. Ya, haram atau tidaknya sebuah permasalahan itu kan sangat berkaitan sekali dengan kondisi dan situasi. Kalau hukum asalnya kan mubah, ya. iya kan. Tapi karena panjenengan itu melihat dari sisi kemadorotannya, Ya. dan kemadorotannya itu sudah sangat tampak sekali, maka hukumnya menjadi haram itu yang menurut saya sah-sah saja. Sah secara fikih itu memang betul seperti itu. Soalnya kayak gini Mbak Tuan, bukan sekedar mengatakan oh ini Wahib Al-Juruti yang selama ini tidak mengaku hamba sebagai utusan Nabi juga mengharamkan game online gitu. Bukan hanya sebatas itu Mbak Tuan. Artinya ketika sampean nanti sependapat, oke haram, akan ada tindak lanjutnya Mbak Tuan. Ya harus. Nah ya harus ditindak juga bagaimana agar program ini harus segera dimusnahkan dari Indonesia. Maksud saya seperti itu karena sangat-sangat mengganggu. Ini mungkin ya setelah Pak Ayu mungkin ada program penghapusan game online. Kalau saya sih, karena saya tidak duduk di pemerintah, ya paling saya hanya bisa memberi, terutama itu memberi sosialisasi tentang bahayanya game online untuk wali terlebih dahulu, untuk orang tua terlebih dahulu. Iya, karena yang bisa mencegah remaja itu kan belum bisa mengkontrol emosinya, belum bisa atau belum pandai memanajemen dirinya, itu kan belum pandai. Harus ada kontrol daripada orang tua. Maka yang di sini yang paling pertama disosialisasi tentang bahayanya game online itu orang tua terlebih dahulu. Ya mungkin kan begitu. Kita kalau dilihat dengan harokah FPI yang ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia kan kita tidak setuju Mbak, ya kan? Mereka terlalu keras lah. Tapi mungkin ada yang memandang oh ini terlalu keras mengharamkan game online, itu Mbak Islam. Mungkin kan seperti itu. Karena mungkin game online itu juga akan menguntungkan negara Mbak Islam. Kalau tidak salah Free Fire itu dari Cina, dari Singapura apa ya? Nggak tahu, saya nggak paham. Kalau Mobile Legends dari Cina, kalau nggak salah berarti artinya ada income lah dari negara dengan adanya dua program ini, dua game ini. Sehingga dengan melihat madorot dan ada hadis tentunya kan min husni islamil mar'i tarkuhuma la yaknihi kan itu ada. Bisa apa enggak kira-kira ini secara ilmu fikih kemudian psikologi kan melihat remaja-remaja kita kalau hanya dikatakan tergantung pemakai, tergantung kondisi kan nanti artinya itu masih ada gitu Pak Idham, sehingga nanti tetap banyak korbannya, sehingga saya cenderung mengatakan sudahlah haramkan saja dan hapus diganti dengan yang lain. Maksud saya seperti itu Mbak Idham. Cocok apa enggak sampai ya? Cocok ya. Walaupun itu rumit. Iya, nah ini mungkin tugas kita juga, mungkin PBNU mungkin mau lirik ini daripada mendukung Abaim. Ya Allah, belum lagi yang berkaitan dengan remaja yang saat ini ya Allah kan banyak banget. Itu kasus kemarin Vina kan. Nah itu juga perlu kita lihat bisa seperti ini, kira-kira problemnya di mana kan seperti itu Mbak Idham ya. Oke Mbak Idham, ini tadi hiburan ya Mbak Idham ya, dan tambahan dari apa yang telah kita bahas. 3 poin penting dalam pembahasan ini terkait dengan masalah Pro-Islam PBNU guru kita yang kita hormati dengan bentuk kita kritik sudah kita bahas, dan kemudian ada tambahan sedikit tentang istri dan kita ternyata juga nggak berani untuk membahasnya saja nggak berani, takut
apalagi untuk melawan, tidak berani sama sekali. Berarti sebenarnya jenengan itu imannya juga dipertanyakan. Jenengan tidak takut sama Allah, atau takutnya sama Allah masih kalah takut dengan istrinya. Ya enggak. Kemudian masalah game online ini sebenarnya dua hal yang ada di benak kita yang jangan kita ungkapkan, tapi karena tadi mungkin memorinya masih lama dan kopinya masih ada juga, kita bahas juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya saudara semua. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Doakan kami agar senantiasa istiqomah dalam bertemu, cerita, ngobrol, dan mengikuti mengikuti polemik ini, dan kami mampu menangkap sesuatu yang baik dan kita ambil dan kita ikutinya. Siapapun yang yang tidak baik atau bukan yang hak, mampu kita mengkritisinya, walaupun beliau adalah orang-orang yang saya kira tidak pantas kita kritik sebagai bentuk tahriman kita terhadap mereka. Al-hurmah khairun minad doa. Sekian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.